Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, ini saya sengaja menambah mata kuliah ya pertemuan karena memang kita masih 5 kali pertemuan ya. Jadi sama pertemuan siang kali ini kita sudah 6 kali pertemuan. Tinggal nanti mungkin menggenapkan ya, mengganjilkan ya. Karena untuk teori itu ada 7 kali pertemuan. Jadi ini materi yang terakhir yang nanti akan saya sampaikan dan tolong Anda apa eh, pahami betul-betul ya karena ini salah satu materi yang nanti akan saya keluarkan di eh, midterm. Materi terkait dengan diferensial fungsi vektor. Jadi beberapa minggu kemarin ya, kita sudah membahas apa itu fungsi vektor. Jadi fungsi vektor itu adalah sebuah fungsi yang memetakan variabel skalar. Nah, kemarin kita hanya membahas satu buah variabel skalar ya, yaitu T, dipetakan terhadap sebuah vektor. Jadi sebuah vektor itu dapat didekomposisi ya, kemarin dapat didekomposisi menjadi komponen-komponen pada setiap sumbunya. Kita kemarin sudah membahas eh, fungsi ini dalam dalam apa namanya dalam eh, contoh nyata biasanya digunakan untuk merepresentasikan sebuah lintasan atau sebuah trajektori pada pada bidang atau pada ruang 3 dimensi ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita expand, bisa kita kembangkan lebih lanjut. Fungsi vektor ini tidak hanya merupakan fungsi satu buah variabel skalar ya, tetapi bisa 2 atau 3 variabel skalar. Sama tekniknya yaitu kita karena vektor itu memiliki komponen-komponen yang sejajar dengan sumbu-sumbunya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya, maka kita bisa mendekomposisi fungsi vektor menjadi fungsi yang eh, apa namanya, dimiliki oleh komponen-komponen tersebut. Nanti kita lihat beberapa contohnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada materi utama kita yaitu diferensial fungsi vektor atau turunan vektor. Ini materi yang sebenarnya juga sudah Anda pelajari ya, tetapi biasanya materi yang dipelajari terkait dengan turunan fungsi itu terkait dengan fungsi skalar ya. Misalnya Anda memiliki sebuah fungsi, katakanlah fungsi apa namanya? Fungsi polinomial misalnya y sama dengan x kuadrat bla 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 misalnya, maka turunan fungsi tersebut terhadap x maka Anda bisa turunkan ya dengan perumusan-perumusan. Nah, definisi turunan fungsi vektor juga hampir sama ya dengan turunan fungsi skalar. Jadi untuk turunan sebuah fungsi vektor, jadi misalnya Anda mengetahui sebuah fungsi vektor AT sebagai fungsi dari T ya, T ini skalar, kemudian ketika diminta me- mendiferensialkan atau menurunkan fungsi AT tersebut terhadap T, maka kita bisa menurunkan masing-masing komponennya. Jadi dA per dt itu sama aja dengan dA komponen pada sumbu X Anda turunkan, komponen pada sumbu Y Anda turunkan, komponen pada sumbu Z Anda turunkan. Nah, kemudian beberapa eh, sifat atau beberapa teorema yang berlaku pada konsep turunan fungsi vektor. Nah, di sini kita perlu memahami bahwa teorema-teorema ini kita gunakan untuk memudahkan kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan turunan ya. Tetapi tetapi bisa juga misalnya Anda untuk menyelesaikan apa namanya persoalan turunan
itu Anda tidak menggunakan teorema-teorema atau sifat-sifat yang ada pada slide ini. Nah, misalnya teorema pertama. Anda perhatikan teorema pertama, itu turunan penjumlahan dua buah fungsi A plus B itu bisa dicari dengan cara menurunkan masing-masing fungsi A terhadap T ya, dijumlahkan dengan fungsi B terhadap T. Seterusnya ya. Jadi yang kedua misalnya turunan dari dot produk A dan B itu bisa diselesaikan dengan cara mengalihkan fungsi A terhadap turunan B dan dijumlahkan dengan turunan A dikalikan dot produk dengan fungsi B. Seterusnya. Tapi ingat, ini bisa Anda gunakan atau Anda bisa langsung mengerjakannya tanpa menggunakan sifat-sifat ini ya. Ya, terkadang mungkin akan lebih cepat mengerjakannya tanpa menggunakan sifat-sifat ini, tetapi untuk beberapa kasus bisa jadi akan lebih mudah ya digunakan untuk mempercepat waktu pengerjaan. Tetapi intinya sifat-sifat atau teorema-teorema ini tidak untuk dihafal ya, karena nanti kalaupun ujian itu midterm itu nanti sifatnya kemungkinan besar itu buku terbuka. Jadi Anda tidak perlu menghafal, yang penting Anda memahami. Nah, agar bisa paham misalnya cara mengerjakannya itu Anda berlatih ya, berlatih mengerjakan soal. Jadi kalau misalnya matematika itu kita pandang sebagai sebuah keterampilan aja. Ya. Jadi Anda agar bisa mengerjakannya secara lancar nanti pada saat ujian itu, maka paling enggak Anda sebelumnya pernah berlatih mengerjakan contoh-contoh soal yang diberikan ya, baik di kelas maupun di slide ini. Misalnya ini soal yang terkait dengan turunan fungsi vektor. Misal diketahui sebuah fungsi vektor seperti nampak pada slide ya, ini fungsi vektornya lumayan agak kompleks ya. Nanti tentunya nanti soal yang sebenarnya tidak sekompleks ini ya, tetapi ini paling enggak memperlihatkan fungsi secara umum aja. Jadi misalnya Anda memiliki sebuah fungsi vektor di mana komponen-komponen pada sumbu X sama E pangkat sinus T kuadrat plus 2T pada sumbu Y-nya ln T kuadrat plus 2T dan seterusnya ya. Kemudian jika misalnya diminta eh, menurunkan fungsi vektor ini terhadap T ya, terhadap T ya. Jadi pemahaman kita ketika kita menurunkan fungsi terhadap T itu artinya bahwa seberapa besar sih fungsi tersebut berubah ketika T-nya diubah, kan seperti itu ya, di mana delta T-nya menuju 0. Nah, kalau misalnya fungsinya bersifat analitik, artinya kontinu ya, maka Anda bisa menggunakan perumusan-perumusan turunan fungsi-fungsi skalar, karena pangkat sinus T kuadrat 2T itu kan sebenarnya kan skalar ya kan. Hanya di sini ada I, ada J, ada K, berarti menjadi sebuah fungsi vektor. Oke, kemudian kalau Anda turunkan masing-masing sukunya, ya itu maka didapatkan hasil turunan dari fungsi vektor tersebut. Oke, ini kita agak cepat ya pembahasannya. Nanti di akhir perkuliahan ada tugas ya. Nah, ada tugas yang apa namanya, yang harus Anda kerjakan untuk mendapatkan nilai tugas dan kuis. Jadi sekaligus tugas dan kuis. Jadi nanti sebelum lupa, ini nanti di slide-slide terakhir ada 3 soal kalau tidak salah yang nanti Anda harus kerjakan dalam waktu sekitar 3 hari ya. Nanti semakin cepat mengumpulkan akan semakin bagus ya. Jadi nanti akan saya kirimkan ke Anda alamat form pengumpulan tugas. eh, saya tidak membatasin waktu pengerjaannya, tetapi yang jelas semakin lama Anda mengumpulkan, ya nilainya semakin kecil ya. Semakin cepat ya semakin bagus hasilnya. Jadi nanti saya akan meranknya berdasarkan tanggal dan waktu Anda mensubmit tugas Anda. Oke, contoh lain ya. Misalnya
diketahui dua buah fungsi vektor. Dua buah fungsi vektor dari satu nilai skalar ya, T. Misalnya fungsi vektor A dan vektor B. Kemudian ditanyakan turunan dari dot produk A dikalikan B. Ya, pada P sama dengan 0. Berarti Anda pertama kali adalah Anda cari turunan dari dot produk A kalikan B. Dot produk A dan B. Itu ya. Nah, Anda bisa menggunakan cara langsung semacam ini ya, atau Anda menggunakan sifat yang tadi saya jelaskan. Kalau misalnya kita menggunakan cara langsung, maka pertama ya tentunya Anda cari terlebih dahulu dot produk dari A dan B. Ya, seperti biasa ya, dot produk itu kan perkalian perkalian fungsi vektor dengan perkalian vektor ya hampir sama ya. Jadi Anda tinggal mengalihkan aja komponen-komponen yang sejajar ya, sumbu X dengan sumbu X, sumbu Y dengan sumbu Y, sumbu Z dengan sumbu Y, kemudian dijumlahkan. Hasilnya tentunya karena dot produk pasti hasilnya sebuah nilai skalar ya. Jadi A dot B sama dengan ini ya, 2T pangkat 3 ditambah 4T berarti kan ini ya, yang ini dikalikan dengan yang ini, kemudian ditambah 2T kuadrat sinus T dan seterusnya. Kemudian baru Anda derivatifkan. Anda derivatifkan langsung semuanya Anda tinggal menderivatifkannya. Kemudian didapatkan 6T kuadrat bla 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 semacam itu ya. Ini ini tidak sulit saya pikir ya. Kemudian baru kalau karena di sini ditanyakan nilai turunan dot produk AB itu pada T sama dengan 0, Anda tinggal masukkan saja nilainya. Oke, semacam itu. Nah, ini konsep turunan contoh fisiknya, misalnya kalau misalnya kita memiliki sebuah fungsi skalar terhadap T ya, Anda bisa membayangkan fungsi tersebut sebagai apa tadi trajektori, maka turunan terhadap T itu berarti eh, kecepatan 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 kita melintasin trajektori tersebut pada setiap titik T ya, macam itu. Jadi arti fisiknya itu berarti kalau misalnya lintasan itu berarti kecepatan diturunkan lagi nanti menjadi percepatan pada setiap sumbunya X, Y, dan Z. Oke. Atau Anda untuk tadi ya untuk perkalian apa diferensial atau turunan A dot B itu Anda bisa menggunakan sifat yang di slide 3 ya, kalau tidak salah saya perlihatkan. Nah, tetapi nampaknya kalau misalnya kita menggunakan sifat yang ada, itu malah pengerjaannya akan semakin panjang, tetapi ya relatif ya. Nah, ini akan semakin panjang sehingga Anda bisa langsung aja, misalnya tanpa menggunakan sifat-sifat tersebut. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke vektor singgung. Jadi konsep vektor singgung itu pada dasarnya sama dengan turunan. Turunan itu kan sebenarnya gradien ya. Gradien itu kan kemiringan. Kemiringan. Jadi konsep eh, garis singgung itu kan konsep gradien yang muncul pada fungsi skalar. Nah, karena yang kita bahas itu adalah fungsi vektor, berarti maka konsepnya diperluas menjadi vektor singgung ya. Nah, ini ada vektor singgung. Kemudian ada terminologi satuan. Jadi vektor singgung yang nilainya berarti nanti kan kalau vektor singgung turunan itu pastilah nilainya juga vektor ya. Nah, di sini ada vektor, ada satuan. Artinya ya panjangnya satu. Sehingga secara matematis ini tinggal Anda normalisasi saja apa namanya vektor singgung tersebut atau turunan tersebut dengan nilai mutlak atau nilai absolut atau panjang dari vektor tersebut ya. D. Panjang dari turunan vektor tersebut. Ya, jadi tinggal dibagi dengan panjangnya dr per dt, ini diabsolutkan. Contohnya misalnya di sini nanti Anda pelajari lagi ya, hati-hati nanti paling paling kalau di UTS berarti kan vektornya ini yang akan saya ubah ya, yang saya akan ubah. Sehingga kalau misalnya Anda pernah mengerjakan soal yang sejenis, ketika menjumpai soal di UTS,
ya mestinya Anda pasti bisa. Ya, macam itu. Oke. Didapatkan misalnya ini Anda turunkan masing-masing komponennya ya, 3T kuadrat minus 1 diturunkan terhadap T berarti 6T. T kuadrat plus 1 diturunkan terhadap T berarti 2T. T kuadrat diturunkan berarti 2T. Seterusnya kemudian Anda normalisasi dengan panjangnya ya, panjang dari vektor ini ya. Tinggal menggunakan ini aja, apa namanya, perumusan semacam eh, apa namanya, perumusan ini ya, apa namanya, eh nilai Euler-nya atau apa istilahnya saya lupa ya. Tinggal langsung dicari nilai absolutnya aja ya, tinggal dikuadratkan kemudian di akar 2. Kemudian kita masuk ke turunan parsial. Ini juga materi ini tidak betul-betul baru ya, karena sebenarnya Anda juga pernah lah ya di SLTA mungkin pernah mempelajari tentang turunan parsial. Jadi pada konsep misalnya fungsi skalar itu kan bisa fungsi satu variabel atau dua variabel atau tiga variabel, misalnya Z itu fungsi X dan Y misalnya, fungsi dua variabel. Nah, di sini karena ada dua variabel, maka ketika kita mencari turunan atau diferensial, maka kita harus bertanya-tanya, ini Z ini diturunkan terhadap variabel apa? X atau Y? Karena di sana ada dua variabel. Kalau tiga variabel berarti ya diturunkan terhadap apa? Contohnya kalau dalam fungsi vektor berarti misalnya katakanlah A merupakan sebuah fungsi vektor dari tiga variabel skalar ya, yang tadi ya X, Y, dan Z. Maka ketika kita akan menurunkan fungsi A ini, maka kita harus bertanya-tanya, ini diturunkannya terhadap variabel apa? Apakah X atau Y atau Z? Makanya muncullah konsep apa? Turunan parsial. Parsial itu kan sebagian ya, turunan sebagian. Perumusannya hampir sama ya. Jadi kalau misalnya kita mengetahui sebuah fungsi vektor A merupakan fungsi dari tiga variabel skalar X, Y, dan Z ya, di mana vektor tersebut sekali lagi terdiri dari komponen-komponen penyusunnya yang sejajar dengan sumbu X, sejajar dengan sumbu Y, sejajar dengan sumbu Z ya. Maka ketika kita mendiferensialkan atau menurunkan A terhadap X, misalnya seperti ini, maka kita tinggal mendiferensialkan komponen-komponennya ini ya, komponen A1, A2, A3, semuanya terhadap X. Oke, kalau tadi kan sebelumnya kan kita hanya membahas turunan terhadap satu variabel ya, terhadap satu T misalnya kan. Nah, begitu juga dengan turunan A terhadap Y. Jadi Anda tinggal menurunkan komponen-komponen vektor A tersebut terhadap variabel Y. Oke, cukup jelas ya? Oke, kita langsung. Contoh, langsung aja kita berlatih terhadap contohnya. Misalnya kita memiliki sebuah fungsi vektor f ya. Ini kalau misalnya Anda cermati berarti f ini sebagai fungsi tiga variabel skalar ya, x, y, z. Nah, dengan komponen-komponennya bisa Anda lihat di slide ya. Kemudian ditanyakan misalnya turunan F terhadap X, turunan F terhadap Y, turunan F terhadap Z. Maka ya tinggal langsung aja ya, ketika Anda menurunkan turunan fungsi F terhadap X, maka komponen-komponen ini Anda turunkan hanya terhadap X. Artinya variabel Y dan Z itu dianggap konstan. Contohnya misalnya komponen pada sumbu pertama ya, X di sini, X, Y, Z kuadrat diturunkan terhadap X. Berarti nanti nilainya atau hasilnya adalah YZ kuadrat. YZ kuadrat diturunkan terhadap X. Nah, kalau konstanta diturunkan terhadap X, berarti pasti hasilnya 0. Nah, di sini ya. Kemudian 2X, Y kuadrat. Ketika diturunkan berarti 2Y kuadrat. Seterusnya ya. Eh, jadi bisa mudah lah ya. Oke. Lalu seperti halnya tadi eh, sifat turunan fungsi satu variabel skalar, di sini juga ada
sifat-sifat atau teorema-teorema yang berlaku pada turunan fungsi lebih dari satu nilai skalar ya, atau 3 nilai skalar. Nah, Anda sekali lagi ketika menjumpai persoalan eh, yang tercantum di sifat-sifat ini, Anda bisa langsung menggunakan apa namanya perumusan awal atau menggunakan sifat-sifat tersebut. Misalnya diketahui sebuah fungsi vektor A dan B, kemudian di apa namanya diinginkan misalnya turunan penjumlahan dua dua fungsi tersebut terhadap X, maka Anda bisa memperolehnya secara langsung atau menggunakan teorema ini ya. Anda bisa mendapatkan nilainya dengan cara menurunkan terlebih dahulu eh, apa fungsi A dan terhadap X dan fungsi B terhadap X, kemudian baru dijumlahkan. Atau langsung Anda jumlahkan dulu fungsinya, kemudian baru diturunkan. Kalau yang kanan kan Anda turunkan terlebih dahulu baru dijumlahkan. Seterusnya ya, tidak perlu dihafal sekali lagi. Oke, kemudian aturan berantai, chain reaction ya. Jadi aturan berantai itu juga merupakan konsep yang sebenarnya sudah Anda apa namanya Anda eh, pernah lah mendapatkan materinya di tingkat sebelumnya. Jadi maksudnya seperti ini, yang namanya aturan berantai ya. Jadi katakanlah ada sebuah blok, ini dalam sebuah sistem misalnya ya. Ada sebuah blok, kemudian inputannya kita tahu, misalnya katakanlah inputannya X. Oke, inputannya X, keluarannya Y. Misalnya ini blok sensor lah ya, ini blok sensor. Oh, ini Y ya. Nah, di sini tentunya secara matematis kita bisa menulis Y itu sebagai fungsi dari X. Oke, sebagai fungsi dari X. Ini saya tidak jelas ya ininya. Nah, ternyata X juga sebenarnya adalah fungsi dari variabel inputan yang lain. Katakanlah variabel di sini variabel U ya. Sehingga blok ini bisa saya tulis X sebagai fungsi dari U. F sebagai fungsi dari U. Dengan kata lain, ketika U berubah, maka X berubah ya. Ketika U berubah, X berubah. Kemudian di sisi lain setelahnya X berubah, Y berubah. Ya, itu artinya efeknya itu berantai, efeknya itu apa namanya saling mempengaruhi ya. Dengan kata lain ya kita secara matematis tentunya bisa menulis Y itu sebenarnya merupakan fungsi dari U. Ya. Jadi karena apa? Karena X itu dipengaruhi oleh U, sehingga secara matematis Y sebagai fungsi dari U. Sehingga kalau dalam fungsi vektor ini bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi kalau misalnya F sebagai fungsi dari X, Y, dan Z, eh, di mana masing-masing X, Y, dan Z juga masing-masing merupakan fungsi dari variabel lain, yaitu variabel masukan awal, paling awal sekali, yaitu misalnya S, T, U. Sehingga secara matematis kita, kita bisa menulisnya seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya kita ingin menurunkan F terhadap X, F terhadap Y, F terhadap Z, tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita ingin mengetahui bagaimana F itu berubah kalau variabel S atau T atau U-nya berubah. Ini hal yang baru ya. Nah, berarti maka Anda bisa menghitungnya dengan menggunakan perumusan-perumusan di bawah yang ini ya. Jadi ketika ditanyakan turunan F terhadap S, maka kita bisa menurunkannya secara berantai. Anda turunkan terlebih dahulu F terhadap X, karena kan yang berubah itu kan X ya kan. Kemudian barulah dicari turunan X terhadap S. Jadi kalau misalnya secara matematis kan ini bisa dicoret kan, ini dx dx. Kemudian yang kedua berarti Anda turunkan F terhadap Y. Kalau ini kan terhadap F. Kalau ini sekarang terhadap Y. Kemudian barulah karena Y itu dipengaruhi oleh S, berarti Anda cari turunannya Y terhadap S. Seterusnya ya. Sehingga secara matematis kan ini bisa saling mencoret ya. Dengan cara yang sama Anda bisa menurunkan F terhadap T dan F terhadap U. Polanya cukup jelas ya. Oke. Contoh, ini Anda lihat langsung contoh aja nih. Jadi Anda tolong pelajari ini contoh-contohnya ya.
Jadi misalnya diketahui sebuah fungsi vektor Z sama dengan 3X kuadrat Y minus YZ. Jadi ini fungsi vektor 2 dimensi ya. Di mana X, nah ini kan X nih, ada X dan Y ya. X merupakan fungsi ini, sedangkan Y-nya merupakan fungsi ini, 5ST ya. Jadi X merupakan fungsi dari cara matematis, ini X merupakan fungsi dari S, kurang jelas ya ini, S dan T, begitu juga dengan Y merupakan fungsi dan S dan T. Kemudian kalau misalnya ditanyakan turunan Z terhadap S dan turunan Z terhadap T misalnya, Anda bisa mengerjakannya dengan perumusan yang saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi dz per dt turunan Z terhadap T sama aja dengan Anda terlebih dahulu turunkan Z terhadap X, baru Anda kalikan dengan turunan X terhadap T. Ya, ditambah karena di sini hanya ada 2 komponen, berarti ditambah komponen yang kedua ya, yang ini. Anda turunkan dz terhadap dy, jangan lupa, kemudian dikalikan dengan dy terhadap dt. Nah, jadi langsung dz terhadap dx berarti ini ya, diturunkan dz terhadap dx berarti 3x kuadrat diturunkan berarti apa? Hasilnya 6x, 6xi ya. Kemudian dx per dt, dx. Nah, ini yang ini dx diturunkan terhadap dt berarti tinggal 7 ya. Karena ini ketika kita menurunkan x terhadap t berarti 2s ini kita asumsikan konstan, nilainya konstan sehingga 0 hasilnya. Berarti hasilnya adalah 6xi kalikan 7 ditambah dz terhadap y, z terhadap y, berarti ini diturunkan berarti hasilnya negatif 2y dikalikan dengan dy terhadap dt. Y-nya yang mana? Yang ini ya. Terhadap dt berarti 5s, negatif 2yz dikalikan 5s. Kemudian baru Anda sederhanakan sehingga nanti hasilnya turunan dz terhadap dt sama aja dengan ini hasilnya. Oke. Nah, lebih lanjut terkait dengan fungsi turunan vektor ya, atau diferensial vektor, maka nanti kita akan, walaupun mungkin di sini sebenarnya apa namanya, materinya terlalu cepat ya, tapi karena ini karena kan kita terlalu banyak liburnya juga nih untuk kelas B dan A ini, kita 2 kali nih liburnya ya. Kita akan belajar tentang ini, gradien fungsi skalar, divergensi fungsi vektor, dan curl fungsi vektor. Nah, untuk menyelesaikan nanti pemahamannya menyusul ya, ini. Kalau gradien fungsi skalar nampaknya mudah kita membayangkannya, tapi tidak untuk yang 2 istilah ini ya, divergensi fungsi vektor dan curl fungsi vektor. Tapi untuk sementara Anda pahami cara mengerjakannya terlebih dahulu aja. Makna fisiknya nanti menyusul ya. Nah, untuk bisa mengerjakan persoalan 3 persoalan ini, maka terlebih dahulu Anda perlu mengenal istilah ini, operator del. Operator del dan operator Laplace. Apa itu operator del? Nah, sebenarnya. Oke. Jadi operator del notasinya seperti ini ya, seperti angka V dikasih apa namanya, garis atas ya. Ini dibacanya del atau nabla. Jadi operator del ini didefinisikan seperti nampak seperti ini ya. Jadi turunan terhadap X, Y, dan Z. Jadi apa sih yang diturunkan tergantung. Apa yang diturunkan itu, fungsi yang diturunkan nanti tergantung dari persoalan. Ya. Jadi operator, kita paham ya, operator itu apa sih? Operator itu adalah notasi yang mengoperasikan 2 atau lebih variabel ya.
Semacam apa contohnya? Ya penjumlahan. Penjumlahan itu tanda plus itu kan operator penjumlahan, perkalian, pengurangan. Perkalian misalnya simbolnya kan cross ya. Jadi operator cross itu tanda silang. Ketika kita menjumpai tanda silang pada perhitungan aritmatika, berarti tanda tersebut mengoperasikan dua variabel, yang sebelumnya dan yang setelahnya dikalikan. Penjumlahan juga seperti itu. Dia itu operator yang mengoperasikan penjum menjumlahkan nilai A dengan nilai B misalnya. Semacam itu. Jadi operator sekali lagi adalah suatu notasi yang digunakan untuk mengoperasikan sesuatu ya. Jadi di sini sekali lagi kalau operator del berarti eh, simbol apa namanya, definisinya ya. Definisinya bisa dilihat dari ini, dari slide ya. Dia mendiferensialkan masing-masing komponen terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Di mana ini yang didiferensialkan apa? Nanti tergantung persoalan. Kita lihat ya. Nah, contohnya adalah di sini kita bahas terlebih dahulu adalah gradien fungsi skalar. Katakanlah saya memiliki sebuah fungsi skalar. Jadi fungsi skalar itu artinya ya fungsi semacam polinomial, fungsi trigonometri itu kan skalar, jadi tidak memiliki arah ya. Nah, ini misalnya saya memiliki sebuah fungsi skalar dengan nilai dengan tiga variabel ya. Di sini ada sebuah fungsi skalar theta, misalnya theta merupakan fungsi skalar dari x, y, dan z. Oke. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari gradien dari fungsi skalar tersebut, jadi kalau misalnya sebuah fungsi polinomial ya order 1 itu kan hanya pada satu dimensi ya kan. Kalau misalnya order 2 itu misalnya Anda punya fungsi apa namanya? Skalar y sama dengan x kuadrat. Kalau Anda plot itu kan semacam irisan gunung gitu ya. Nah, pada sumbu x. Tapi kalau misalnya Anda punya sebuah fungsi misalnya z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Maka kalau misalnya diplot kan berarti itu semacam gunung ya, semacam gunung. Ada sumbu x-nya, ada sumbu y-nya, kemudian z-nya itu ketinggian. Nah, sekarang gradien gradien dari fungsi tersebut pada dasarnya gradien pada sebuah titik nilai x sekian, y sekian, z sekian itu pada dasarnya bisa dicari dengan cara menggunakan apa operator 6lah ya. Jadi cari yaitu dengan cara menurunkan fungsi skala tersebut terhadap x, terhadap y, terhadap z. Jadi ketika ketika kita mencari sebuah gradien pada sebuah fungsi skalar, maka nanti hasilnya adalah sebuah vektor, sebuah arah. Jadi arahnya tidak hanya ke sumbu X, tetapi sumbu Y dan sumbu Z. Oke ya, itu. Kemudian kalau divergensi, ya ini kalau misalnya istilah divergensi dari sebuah fungsi vektor, itu operasinya adalah semacam itu. Jadi perkalian antara operator nambah dot product dengan vektor tersebut. Sehingga nanti hasilnya adalah turunan dari fungsi ini, dari fungsi A tersebut diturunkan terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Nanti akan lebih clear ketika kita lihat contoh soal. Jadi semuanya ada contoh soalnya ya. Kita agak cepat nih. Kemudian istilah curl atau rotasi dari sebuah fungsi vektor. Eh, Kalau misalnya kita memiliki sebuah fungsi vektor dari tiga variabel skalar X, Y, dan Z, maka istilah curl A itu sama aja dengan cross product antara operator nambah dengan A. Jadi kalau misalnya perkalian dot product itu berarti Anda tinggal mengalihkan semacam ini ya, tinggal mengalihkan komponen-komponen yang sejajar. Misalnya ini sumbu I dengan sumbu X dengan sumbu X dengan A, 1X ya. Kemudian yang J juga sama dengan J. Yang K sama dengan yang K. Tapi kalau misalnya nanti tentunya hasilnya adalah sebuah nilai skalar ya, kalau divergensi dari vektor A. Tapi kalau misalnya curl rotasi, maka nanti hasilnya tentunya berupa vektor ya. Jadi
perkalian cross product dua buah vektor itu hasilnya adalah vektor. Nah, kalau misalnya perkalian cross product berarti jangan lupa Anda menggunakan perumusan semacam mencari gradien ya, menggunakan ini jangan lupa ini. Nanti hasilnya sebuah fungsi vektor ini kalau saya jelaskan ya cara mencari cross product di kelas. Oke, ya operator Laplace tadi pengembangan dari divergen ya. Lalu ini teorema-teorema yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan divergensi, curl dan apa namanya Laplace ya, operator Laplace tadi ini turunan. Oke, kita lihat contoh produk. Ini sama, ini sekali lagi jangan dihafal. Contoh ini terakhir ya, ini terakhir. Tolong diperhatikan. Misalnya kita memiliki sebuah fungsi skalar. Ini kan fungsi skalar ya. Ini fungsi skalar x kuadrat y z pangkat 3. Jadi ini ya kita tidak bisa ngeplot ini kalau dalam apa namanya tidak bisa membayangkannya karena ini hasilnya nanti nilai tetanya itu ya tidak nampak. Tapi kalau misalnya dua variabel masih bisa ya kita plot, masih kita bisa memvisualisasi. Nah, di sini misalnya theta merupakan fungsi dari tiga buah variabel skalar x, y, dan z. Nilainya adalah x kuadrat, y, z pangkat 3. Kemudian misalnya ditanyakan gradien theta atau turunan, ya turunan dari theta tersebut. Artinya nanti kalau gradien itu kan artinya arah ya, dia memiliki arah. Maka untuk mendapatkan gradien nilai pada x, y, z sekian, Anda tinggal menurunkan dengan menggunakan perumusan yang tadi ya, dengan menggunakan ini perkalian antara operator nambah dengan fungsi tersebut. Jadi ini tinggal diturunkan jadi ini sebenarnya diturunkan terhadap sub x, terhadap y, terhadap z. Hasilnya berupa vektor. Oke ya. Kemudian misalnya contoh yang kedua, misalnya diketahui sebuah fungsi vektor a sama dengan ini, maka misalnya kalau misalnya ditanyakan divergensi a, maka Anda tinggal mengalihkan aja dot product ya antara operator 16 tersebut dengan A-nya lebih mudah ya dikalikan. Kalau perkalian kan berarti kan ya ini dikalikan dengan suku yang pertama, suku yang kedua dikalikan dengan suku yang kedua, suku yang ketiga dikalikan suku yang tiga. Tapi karena ini turunan ya berarti ini suku ini diturunkan. XZ diturunkan terhadap X berarti Z. Negatif Y kuadrat diturunkan terhadap Y berarti negatif 2Y. Kemudian yang ketiga misalnya 3X Y, oh sorry, 2X kuadrat Y diturunkan terhadap Z berarti 0 ya. Karena kan ini tidak mengandung variabel Z. Seterusnya ya. Oke. Cool. Tadi sama cool. Apa namanya perumusannya bisa 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 Anda lihat di apa namanya cara mengalihkan cross product. Baik, itu ya materi terakhir dari saya. Ini divergen. Tadi udah. Nah ini ya, ini eh, ada 3 tugas. Jadi ini tugas. Nanti akan secepatnya saya kirim apa namanya? Saya kirim form untuk pengumpulan tugas ini ya. Semakin cepat semakin bagus. Sekali lagi nih, ini ada tiga soal ya, Anda silakan Anda kerjakan. Soal pertama relatif mudah, ini semuanya mudah lah, saya pikir mudah, tidak ada yang sulit. Kemudian ya ini soal yang ketiga, ini soal yang ketiga ini terkait dengan materi terakhir kita. Jadi soal pertama itu terkait dengan materi yang minggu sebelumnya saya jelaskan ya, 2 minggu sebelumnya. Materi kedua ini soal yang kedua, dan soal yang ketiga ini terkait dengan materi terakhir ini. Anda bisa lihat lagi ya, Anda bisa baca-baca. Ini sudah semua slide saya sudah kirimkan ya.
ke Anda semua. Jadi ada 4 slide di di mata kuliah ini. Dari slide awal sampai slide terakhir di sini. Baik, mungkin itu eh, materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada yang belum presensi, kita cek dulu ya sebelum saya akhiri. Mungkin saya cek dulu presensi. Kalau ada yang gagal presensi, Permisi Pak, saya tadi belum absensi Pak, soalnya lagi di jalan Pak. oke, siapa? Nomor absennya berapa? 3 digit di NIM belakang koma. terakhir 065 Pak. 065. 065. Rahyan ya? Ryan ya? Iya Rehan Pak, benar Pak. Oh, Raihan. Terima kasih Raihan. ya Pak. Oke. Ada lagi? Ya, Pak. Ya, siapa? Daifah Zalfa. NIM digit terakhirnya 097. 097. 097. 097. Daifah ya? Oke. Terima Ada kasih, lagi? Pak. Permisi. Ya. Saya ID Royan Nur Sahid. NIM belakang 088, Pak. 088. Aidir ya? Oke. Ada Ya. lagi? Ada yang belum presensi atau gagal presensi? Silakan. Oke, kalau tidak ada yang presensi lagi ini saya masih nunggu ya yang presensi. Kita akhiri aja perkuliahan kita kali ini ya. Terima kasih, selamat siang. Nanti yang belum presensi bisa menghubungi saya. Ya, selamat siang. Siang, terima kasih Pak. Selamat siang, Pak.